Apakah betul, Bang, kalau misalnya kita mengeluarkan sesuatu itu tambah plong, bukan tambah, waduh, berkurang nih, gitu? Lah makanya bahasa Indonesianya terima kasih. Lu mau terima, lu mau ngasih dong. Kalau enggak lu terima simpen. Bener gak? Terima kekep. Nah, kalau terima simpen, lama-lama busuk disimpen, men. Ente kalau masuk nggak dikeluarin sakit, bener ya? Iya. Begitu juga dengan zakat. Masya Allah. Bener gak? Yang pertama, kesungguhan kita dalam ikhtiar. Kesungguhan dalam ikhtiar. Oke. Nggak ada rumusnya, men. Kita cuma duduk-duduk doang, doa doang gitu. Mau dapat rezeki, Allah nggak suka. Abi Hurairah radhiyallahu Radhiyallahu anhu. sahabat Rasulullah paling banyak ngerawain hadis, men. Paling banyak ngerawain hadis. Diomelin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Abu Hurairah nggak mau kerja. Kerja, gitu. Cari kerja, kata Umar bin Khattab. Apa jawaban Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, ya Amirul Mukminin. Apakah Amirul Mukminin nggak pernah dengar bahwa Rasulullah SAW pernah menasihati Abi Dzar Al-Ghifari untuk tidak minta-minta jabatan, untuk tidak cari-cari jabatan, cari-cari kerja? Kata jawaban Abu Hurairah kepada Umar bin Khattab. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, ya Abi, ada orang yang jauh lebih baik dari dirimu dan minta jabatan. Tidakkah engkau pernah mendengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang meminta jabatan Perdana Menteri di negeri Mesir? Bener gak? Nggak bisa, men. Kita hidup cuma doa gitu, nggak bisa. Harus ikhtiar nomor satu. Nomor dua, oke, banyakin syukur. Banyakin syukur, men. Banyakin syukur. Udah syukur aja terus dah. Ini kayak begini hidup, betapa nikmatnya, bener gak? Lu mau lagi kayak lu sial-sialnya lah, syukurin aja masih hidup, bener. Bener. Iya. Banyak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bener gak? Siapa-siapa dari hambaku yang aku berikan nikmat, kemudian dia bersyukur atas nikmat itu, Allah tambah. maka akan aku tambahkan nikmatnya padanya. Nomor dua. Nomor tiga, bakti sama orang tua. Masya Allah. Bakti sama orang tua, men. Kita bisa kayak begini, bisa hidup karena orang tua kita, men. Kalau orang tua kita kagak sayang sama kita, kagak cinta sama kita, nggak jadi hidup, men. Iya. Diaborsi, nggak jadi lahir, udah keburu diaborsi. Jadi kita harus, Rasulullah SAW mengatakan, ridhokallah fi ridhoka walidain. Ridhonya Allah itu berada pada ridhonya kedua orang tua. Yang ketiga, yang keempat, banyakin silaturahim. Ingat gak sih cerita kita bahwa kita ditiupkan janin, ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam janin itu? Rahim kan? Nah, silaturahim itu kita menyambungkan namanya Allah itu. Menyambungkan Ar-Rahim tuh. Luar biasa tuh pahalanya tuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan silaturahim itu dapat memperpanjang umur dan menambah rezeki. Bener gak? Dahsyat, men. Pasti nambah rezekinya. Gue misalnya, contohnya, gue dapat misalnya gaji sebulan 10 juta misalnya, oke? Dari 10 juta itu 1 juta gue kasih orang sedekah. Oke? Gue 9 juta kan. Yang 1 juta gue keluarin ini kan diganti sama Allah 1 juta lagi. Minimal Iya, diganti 1 juta lagi. Secara akuntansi berarti pendapatan gue kan jadi 11 kan. Karena 10 Plus 1. Yang satu ini setelah diganti sama Allah kan gue sedekahin lagi. Diganti lagi sama Allah. Jadi 12 pendapatan gue, bener gak? Masya Allah. Gue keluarin lagi 1 juta karena dapat ganti dari Allah. Berarti pendapatan gue udah 13. Jadi sedekah itu, silaturahim itu, bener gak? Kalau kita keluarin sedekah, itu bukan sekedar dapat pahala, men. Tapi beneran duit kita nambah. Secara akuntansi itu yang barusan gue ilustrasiin, bener gak? Dahsyat, men. Nah, silaturahim dan yang nomor 5 adalah sedekah. Tadi kita udah bahas. Dan sedekah ini, the whole point of sedekah, ini dalam ilmu tasawuf lagi nih. The whole point of sedekah bukan untuk membuat orang yang kasih sedekah itu tambah kaya. Enggak ada rumusnya, men. Dia mah miskin-miskin aja. Rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar, bener gak? Tapi the whole point of keluaran sedekah adalah berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan. The best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy. Dalam bahasa hadis kusinya nih, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah,
adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Mahal banget itu. Lah. Kalau lu punya duit, lu bahagiain dia pakai sedekah. Kalau nggak punya duit nggak apa-apa, tetap bahagiain, men. Dan Rasulullah SAW mengatakan paling lemah-lemahnya lu senyum dah. Benar gak? Jadi kalau kita lakukan 5 hal ini, berkah hidup, rezeki, mantep. Bener gak? Tuh, makanya keluarin tuh sedekahnya, keluarin zakatnya. Biar tambah berkah gitu ya. Jelas. Bukan aja tambah berkah. Berkah itu yes. Tapi juga secara ekonomi beneran, hitungan manusia itu tambah banyak. Tadi kita udah ilustrasiin, bener gak? Iya. Aduh, luar biasa. Nih, sampai ayat berikutnya mengatakan bahwa ini nih, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Nih gue ceritain dikit lagi. Masih ada waktu nggak? Masih. Satu lagi Bang ini, Bang. Ini ada kisahnya lagi nih. Pokoknya kita cerita Rasulullah SAW. Ada seorang datang ke Rasulullah SAW. Dia nanya, ya Rasulullah SAW, bagaimana ini urusan dari orang tuaku, ibu gini yang udah tua renta ini. Sholat, ya ingat gak ingat, bener gak? Puasa kakak kuat, bagaimana ini, kasihan, bagaimana? Maka Rasulullah SAW diam sebentar, kemudian beliau jawab. Ini hadis qudsi, levelnya hadis qudsi, bener gak? Dari jalurnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Allah mengatakan, apabila aku berikan umur yang panjang kepada hambaku mencapai 40 tahun, maka akan aku jauhkan dari 3 jenis penyakit. Penyakit gila, penyakit sopak, penyakit kusta. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi 50 tahun pada hambaku itu, maka akan aku ringankan perhitungannya. Masya Allah. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 60 tahun, maka akan aku condongkan hatinya pada taubat. Orang udah 60 tahun udah mau nakal udah susah. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi 70 tahun, maka dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai para malaikat. Kalau orang 70 tahun kita cium tangan dah, kita hormat. Dia udah ngelewatin up and down-nya cobaan hidup udah macam-macam dah. Kita hormat sama dia benar. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 80 tahun, aku hanya akan mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat keburukan. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi 90 tahun, aku ampuni semua dosa-dosanya. Apabila aku berikan umur panjang lagi 100 tahun atau lebih, akan aku catat amalan baiknya ketika muda. Ketika dia udah tua, walaupun tidak melaksanakannya lagi. Jadi kalau masih muda sering tahajud, tua nggak tahajud tetap dicatat tahajud. Sering sodakoh, udah tua nggak bisa sodakoh, tetap dicatat sodakoh. Oke? Inilah dalam kitab tafsir disebut sebagai asbabun nuzulnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak terputus-putus tadi. Enggak ada habisnya pahalanya, men. Falahum ajrun ghairu mamnun. Antum kan dua. Allahu Akbar. Bang udah 70 tahun belum, Bang? Astagfirullahaladzim. Saya mau cium tangan nih, Bang. Gue cuman rambut gue putih, masih muda. Masih muda dong. Wah, nggak akan ada habisnya kalau kita bicara tentang muamalah, bicara tentang fikih dan juga banyak keindahan Islam lainnya. Bahwa ternyata Islam itu mudah, Islam itu membahagiakan, Islam itu sederhana, dan insya Allah bila kita menjalankannya, keberkahan kehidupan akan hadir di antara kita semua. Terima kasih, Amal Niaga Talks bersama Quran Lovers dan juga sahabat kita, Bang Adi Warman, akan hadir kembali nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.